Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang dikenal dengan RUU TPKS akhirnya disahkan pada 12 April 2022 lalu, merupakan jalan panjang bagi Komnas Perempuan sendiri dan juga para aktivis perempuan di tanah air. Setelah disahkan, ini menandakan bahwa negara hadir bagi masyarakat, khususnya para korban kekerasan seksual di tanah air, bisa memberikan keadilan dan juga cahaya yang terang, terutama bagi mereka. Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalea bisa bersapa di sore hari ini. Tentunya kita di program Perempuan Bercerita. Di studio Tribun Ambon hari ini sudah hadir bersama saya narasumber kami yang akan saya perkenalkan tak lalu membuang waktu begitu ya. Ini dengan sumringah tadi setelah saya sapa ya, begitu tiba di kantor tribunambon.com. Tribuners, beliau adalah aktivis perempuan Maluku, Ibu Lis Marantika. Halo. Hai para Tribuners, senang bisa berada bersama-sama dengan Ajeng dan juga dengan teman-teman sekalian. Baik, Tribuners. Ibu Lis ini selain aktivis perempuan Maluku, beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Gasira Maluku. Jadi soal kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Provinsi Maluku, Kota Ambon khususnya, beliau salah satu tokoh di balik itu yang turut mengambil andil untuk menjuangkan hak-hak keadilan bagi para korban kekerasan seksual. Untuk itu dengan senang hati kami juga sangat berterima kasih Bu Sama-sama. sudah mau hadir di program Perempuan Bercerita. Ya, Ibu Lis dan juga Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa program Perempuan Bercerita ini kita menghadirkan sosok-sosok yang luar biasa membahas terkait dengan isu-isu perempuan dan juga anak. Kemudian kita juga menghadirkan perempuan-perempuan luar biasa ini dengan segala sepak terjang mereka agar bisa menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana, Tribuners tentunya. Baik, sesuai dengan tema kami di hari ini, Tribuners, tonggak awal penghapusan kekerasan seksual. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, Ibu Lis, Ya. RUU TPKS ini alhamdulillah setelah melewati proses yang panjang begitu ya, sekitar 12 tahun ya Ibu ya. Iya, akhirnya disahkan menjadi undang-undang pada 12 April 2020 lalu. Melihat momen disahkannya RUU TPKS menjadi undang-undang ini, apa yang gejolak seperti apa, perasaan yang seperti apa? Iya, para Tribuners yang mengikuti acara Perempuan Bercerita ya, bercerita ini, ya saya senang sekali bisa berbagi dengan Anda pada kesempatan ini. Nah, Gasira sendiri terlibat di dalam kampanye, sebetulnya kampanye waktu itu RUU TPKS ini sudah cukup lama, karena kami waktu masih dalam program bersama, jadi Gasira pernah punya program kerjasama dengan Mampu, dengan pemerintah. Jadi ada program pemerintah Australia, pemerintah Indonesia yang disebut program Mampu. Nah, Maluku salah satunya yang terlibat di dalam program itu adalah Gasira, dan kami sudah cukup lama juga melakukan edukasi tentang RUU TPKS ini. Waktu itu kami melakukannya untuk beberapa segmen masyarakat ya. Ada diskusi dengan para akademisi, para pemuka agama, aktivis perempuan, lembaga layanan ya. Perguruan tinggi juga, jadi ya akademisi perguruan tinggi waktu itu. Jadi kami sudah ya waktu rancangan undang-undang ini digelar dan kami ikut dalam proses mengedukasi masyarakat supaya menggalang dukungan masyarakat bagi proses penetapan undang-undang ini. Nah, kan cukup panjang nih ya, cukup lama. Nah, dan karena itu terutama dalam penetapan sebuah undang-undang itu kan perlu ada dukungan masyarakat. Betul. Ya.
dan kami bagian dari proses menggalang dukungan masyarakat sejak awal yang tadi saya katakan, berdialog dengan berbagai segmen masyarakat supaya misalnya diajarkan di universitas ya, pokoknya masing-masing segmen bisa mengedukasi masyarakat melalui jalur yang mereka miliki. Nah, penetapan undang-undang ini sendiri bagi saya ini perlu diselebrasi ya, perlu dirayakan terutama oleh masyarakat korban. Karena kalau baca isi undang-undang ini kan banyak memberi perhatian pada pemenuhan hak korban atau semua hal yang berkaitan dengan proses-proses penegakan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual gitu ya. Jadi ini peluang baik bagi korban untuk mengakses keadilan, tetapi juga mengungkapkan kebenaran tentang fakta kekerasan seksual ini sebuah fakta kejahatan yang terjadi ya. Karena misalnya pada kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, misalnya anak 11 tahun, kerap penolakan dalam masyarakat itu juga masih ada. Kan orang bisa bilang, masa sih bapaknya perkosa anaknya gitu 11 tahun, atau orang-orang terdekatnya memperkosa gitu ya, melakukan pelecehan seksual, meraba-raba tubuh anak gitu kan. Itu ada penolakan ya. Satu, ada penolakan. Yang kedua, kalau bicara sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas ini kan masih tabu ya. Iya, betul. Ya. Nah, kami punya pengalaman mendampingi satu anak korban perkosaan. Saya merasa bersalah. Apa ya? Korban yang kami tangani itu di Larike, ya Larike kalau saya tidak salah. Itu dia menyembunyikan pengalaman dia diperkosa itu. Dia menyembunyikan, ketika ketahuan kami dampingi, lalu infeksi pada vaginanya. Dan dia sembunyikan itu. Sama keluarga juga tidak terbuka saat itu. Akhirnya kan meninggal karena infeksi. Jadi karena sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas itu kan masih tabu. Orang, anak-anak tidak tahu bagaimana menceritakannya. Baik di lingkungan pendidikan ataupun di rumah misalnya. Tema-tema terkait dengan seksualitas ini masih sangat tabu seperti itu. Orang tua bahkan tidak enggan untuk terbuka itu. bisa berbicara dengan anak perempuannya atau anak laki-lakinya tentang seksualitas. Itu kan tubuh mereka sendiri. Betul. Cuma karena di masyarakat dalam perspektif sosial itu seksualitas itu sesuatu yang tabu. Dibicarakan yang orang tidak fasih ya. Orang tidak fasih berbicara tentang seksualitasnya secara terbuka. Dan sehingga menurut saya akhirnya orang tua juga merasa ini sesuatu yang tidak perlu dibicarakan juga secara terbuka dengan anak-anaknya di rumahnya sendiri gitu. Baik. Lalu apakah dengan disahkannya RUU TPKS ini Ibu optimis ini akan membawa perlindungan begitu kepada society kita secara umumnya dan khususnya terlebih kepada para korban pelecehan seksual? Karena undang-undang ini kan dia berbicara tentang perlindungan, tentang penanganan dan pemulihan korban. Perlindungan, penanganan dan pemulihan korban kan. Jadi menurut saya ini sebuah peluang baik dalam kerja-kerja penanganan korban kekerasan seksual, karena dia secara terdeskripsi gitu ya, memberi rumusan-rumusan pengertian, mensyaratkan perlindungan, penanganan dan pemulihan. Nah, di dalam undang-undang ini kan tanggung jawab sepenuhnya ada di negara. Jadi misalnya ya, saya lupa persis pasal 26 atau pasal berapa itu yang bicara soal kalau seorang korban kekerasan seksual dia diperiksa di rumah sakit mesti tersedia ruang khusus pemeriksaan korban kekerasan seksual. Nah, kalau begitu mandat undang-undang
Itu berarti bahwa di semua rumah sakit wajib adanya ruang pemeriksaan khusus bagi korban kekerasan seksual, entah perkosaan atau apalah yang ini. Jadi mesti ada ruang khusus. Begitu juga ruang khususnya harus ada di pihak kepolisian. Betul. Misalnya. Atau di kantor pengadilan sebelum korban memberi kesaksian, mesti ada ruang khusus di mana pendamping bersama-sama dengan korban di tempat itu menenangkan korban supaya kalau dia memberi kesaksian, keterangan di pengadilan, maka dia tidak ragu-ragu, dia tidak terbantah-bantah atau dia tidak grogi. Jadi ini penting. Kenapa hal ini kemudian dirasa penting dan harus ditaruh di dalam undang-undang ini? Ya, saya pikir undang-undang kan memberi kepastian, ya, memberi kepastian dan memerintahkan kepada pihak negara untuk menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan supaya korban kekerasan seksual ini dia aman, dia nyaman dalam proses-proses pendampingan maupun proses-proses hukum yang dijalani. Kalau enggak, kalau itu pada orang dewasa atau pada anak-anak kan mereka malu, padahal mereka korban karena kekerasan seksual. Dia diperkosa, dia korban, tetapi secara sosial dia malu, gitu kan? Karena tadi melewati proses-proses yang dimana bisa saja menjadikan korban sebagai korban pula, begitu ya? Ya, reviktimisasi kan, bisa terjadi itu. Karena ini sesuatu yang berkaitan dengan seksualitasnya, jadi dia malu gitu. Padahal dia korban gitu kan. Dia bukan pelaku, yang mesti malu kan pelaku, bukan korban gitu. Nah, undang-undang ini memberi jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Karena itu saya pikir masyarakat perlu tahu kalau terjadi di sekitarnya, kan kalau kasus perkosaan itu pasti di lingkungannya pasti terinformasi ya, tersebar berita. Nah, jangan peristiwa itu menjadi buah bibir, tetapi peristiwa itu mestinya mendidik masyarakat untuk memberi dukungan sosial, memberi perlindungan, pengamanan secara sosial bagi korban, itu penting. Kalau mereka nggak mau proses hukum, udahlah, biarlah kami begini-begini aja, diam-diam aja. Betul. Gitu. Jadi itu di sana peran tetangga misalnya, sosial. Kita semua mempunyai tanggung jawab itu ya untuk bisa mengimplementasikan jalannya undang-undang TPKS ini agar memberikan keadilan kepada para korban, keluarga dan juga masyarakat. Terutama ya korban dan keluarga ya. Misalnya saya tidak tahu apakah pemerintah juga di dalam kebijakan, misalnya pemerintah kota di dalam kebijakan ketika ada undang-undang yang baru, apakah juga memberi informasi kepada RT RW gitu kan, karena mereka yang terdekat dengan masyarakat kan. Kalian kalau ada peristiwa seperti ini lapor atau minta dukungan. Edukasi di masyarakat itu seperti apa begitu. Agar memang pembicaraan terkait dengan seksualitas itu tidak benar-benar hal baru kepada di masyarakat, di tingkat masyarakat ya. Jadi ketika ada kasus tidak ragu untuk melapor, tidak takut dengan ancaman-ancaman dan segala macamnya, karena memang semuanya dilindungi. Iya, orang jadi berani melapor ke RT atau ke RW bahwa ada peristiwa ini, dan RT RW kan mesti mengajak masyarakat memberi dukungan sosial supaya ada pengamanan sosial bagi korban dan keluarga dalam satu lingkungan itu. Mereka merasa didukung, mereka berani untuk menceritakan itu atau melapor. Gitu. Jadi RT kalau ada peristiwa itu RT mendampingi korban dan keluarga melapor di pihak kepolisian. Gitu. Itu penting. Karena tindak kejahatan. Tindak kejahatan. Jangan orang merasa biasa-biasa saja. Ini kriminalitas. Gitu. Nah, itu yang mesti ditanamkan gitu. Nah, saya pikir yang berikut yang penting juga adalah soal pendidikan seks ini juga terintegrasi dalam mata-mata pelajaran tertentu, kurikulum. Misalnya ya biologi.
Ketika bicara tubuh manusia, Ya, di situ juga mesti disinggung juga betul. soal seksualitas dan hal-hal apa saja yang bahwa kalau orang melakukan relasi seksual itu berarti perempuan itu rentan terhadap kehamilan misalnya, gitu Ya, kan? pengenalan sistem Ya, reproduksi dan segala macam. memperkenalkan tentang kesehatan reproduksi bagi remaja atau laki-laki dan perempuan, mereka harus punya pengetahuan itu. Dah, kalau dibicarakan itu dalam kerangka biologi misalnya, atau dalam kerangka bimbingan konseling misalnya kan. Jadi saya selalu mengatakan bahwa pendidikan seks ini bisa diinsert masuk di beberapa mata pelajaran. Ya, Ya. gitu. Ketika biologi, ketika bimbingan konseling mesti ada juga, atau di agama, pelajaran agama yang bicara soal etika, Ya, etika pergaulan ya. baik. Jadi mesti dimasukkan ada pokok-pokok bahasan itu bisa di-insert sedikit lah. Itu kan dia tidak menguras seluruh waktu sesuai kurikulum lah, pokok bahasan yang ada di kurikulum itu. Ya, paling bagus sih ini mungkin sebagai masukan juga karena semua orang mengambil peran penting nih ya Bu ya dalam mengimplementasikan hal ini agar kasus-kasus itu tidak meminimalisir, istilahnya seperti itu. Mungkin bisa membuat mata pelajaran khusus tentang edukasi seks misalnya. Ekstrakurikuler itu kan bisa diisi. Ya. Kan Jadi dia masuk di dalam kurikulum yang udah tersistem seperti itu. Tidak lagi harus dititipin di mata kuliah ini atau mata pelajaran ini atau mata pelajaran apa. Iya. Gitu. Kalau itu perlu. Jadi gini, misalnya ya, ketika kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, kan Kementerian Mendikbud, Kemendikbud. Kan beliau merespons dengan kemudian menerbitkan PP Peraturan Pemerintah Nomor 30 kalau saya tidak salah. Ya kan, tentang penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kampus. Baik, nanti kita akan melaju lebih jauh ke sana. Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan melaporkan kasus kekerasan seksual tercatat di lembaga layanan setidaknya 2.363 kasus per 2021. Ya. Dari sekian banyak kasus yang tercatat, kasus pemerkosaan menjadi tindak kekerasan seksual yang paling banyak. Iya, tinggi persentasenya. Sebagai ketua Yayasan Gasira Maluku, dalam penanganan kasus ini di Maluku sendiri, Kota Ambon pada khususnya, kasus apa yang paling kerap ditemukan? Jenis kekerasan seksual seperti apa? Perkosaan. Berarti ini memang data dia berbicara berdasarkan kumpulan dari setiap daerah dan Maluku ada di sana. Kami beberapa tahun, artinya sejak 2019, 2020 ya. 2020 lah, waktu pandemi kami memang membatasi ya, 2 tahun itu. Tapi 1 tahun sebelum pandemi itu kami hanya mampu menangani 42 kasus setahun. Apakah itu termasuk jumlah yang banyak ataukah masih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya? Enggak, masih sedikit dari tahun sebelumnya tuh puluhan lah, 70-an. Ada yang sampai 113 kalau saya tidak salah, itu saya lupa persis. Di beberapa tahun itu kan Gasira menerbitkan juga catatan tahunan. Tahunya. Pandemi kami kemudian tidak menerbitkan catatan tahunan. Tapi kejadian masih ada? Masih, kami membatasi. Kami sepakat membatasi karena kondisi pandemi. Nah, tetapi kalau satu kasus perkosaan itu biayanya tinggi. Bisa 1 jutaan lebih. Seperti apa itu prosesnya? Jadi kalau diproses hukum kan kasus perkosaan itu wajib adanya proses hukum. Tidak ada restoratif justice di situ, nggak ada. Itu polisi juga kekeh di situ. Jadi pengadilan itu memintakan misalnya kalau itu perkosaan pada anak usia 11 tahun misalnya ya.
Nah, pengadilan membutuhkan pemeriksaan kesehatan jiwa, pemeriksaan dokter anak, pemeriksaan ahli kandungan, satu lagi itu apa ya? Jadi ada sekitar, nah satu kali pemeriksaan ini kan 300-an nih, belum lagi transportasi, makan, nunggu dokter. Jadi satu korban itu bisa 1 juta lebih. Kami dengan senang hati lakukan. Apakah pemerintah membayar? Oh tidak. Apakah dinas mengeluarkan uang untuk itu? Tidak. Gazira dalam hal ini membantu untuk mendampingi semua proses termasuk ya, dengan membiayai ya, sampai proses hukum, sampai keputusan. Jadi selesai keputusan pengadilan, kami punya waktu untuk home visit untuk memastikan kondisi, memantau kondisi anak itu dan memantau keluarga mendampinginya. Karena yang paling dekat dengan korban itu keluarga sesungguhnya. Jadi kami kerap beberapa bulan sekali itu mengadakan pertemuan dengan keluarga, entah ibu atau kakak atau bapak yang datang mendampingi. Kami punya pertemuan survivors dan orang tua 3 bulan sekali ya, sebelum pandemi itu. Baik, Ibu, kita hitung beberapa tahun ke belakang masa pandemi lah ya, hingga saat ini dalam proses penanganan kasus yang mana kebanyakan adalah kasus pemerkosaan. Kendala apa yang kemudian paling sering ditemukan oleh teman-teman pendamping di lapangan seperti itu? Kalau penanganan itu rata-rata ya, kami tidak terlalu punya kendala yang signifikan gitu ya. Kendala paling kalau itu jauh biayanya menjadi tinggi. Sekali-sekali memang ada sebetulnya tidak sampai keluarga menarik perkara sih, tidak. Tetapi gangguan-gangguan di lingkungan sosial itu sedikit intimidatif juga. Misalnya gitu. Apa itu? Ya. Misalnya apa itu? Misalnya orang bicara tentang kasus gitu ya. Itu membuat keluarga juga kemudian secara sosial kayak mengurung diri gitu ya. Gitu. Karena malu misalkan. Iya. Padahal di dalam hal ini mereka adalah korban itu. Tetapi ini kan perkosaan gitu ya. Nanti orang merasa ya dia tidak jaga, dia punya anak baik-baik gitu kan. Atau dia dianggap sebagai orang tua yang gagal. Atau dia merasa semua orang matanya tertuju padanya gitu. Sehingga kami kemudian kami punya komunitas itu terbesar di Lease. Pulau-pulau Saparua, Nusa Laut, Haruko ya. Nah, karena itu kami bekerja sama dengan gereja. Kenapa kami bekerja sama dengan gereja? Gereja itu kan punya pekerjaan pendampingan ada, punya pekerjaan konseling ada. Nah, sehingga kami berharap itu kalau kami tidak lagi bersama-sama, karena kami tinggal di Ambon, mereka bisa memainkan peran pendampingan. Ya, sehingga kami membangun kapasitas mereka. Pelatihan paralegal, pelatihan konseling, pelatihan pengorganisasian masyarakat, lalu menghubungkan kelompok-kelompok ini dengan pemerintah negeri, kan, dengan pihak kepolisian, memperkenalkan mereka dengan proses-proses kerja, mendampingi BAP misalnya, sehingga kalau ada kasus mereka yang melakukannya, tidak tergantung ke kami gitu kan. Dan dari sisi cost ya, dari sisi pembiayaan menjadi lebih ringan kan. Betul. Ada kalau kasus-kasus tertentu itu bisa hanya pada KDRT, tapi kekerasan seksual enggak. Bisa pendampingan, penguatan saja dan bisa dimediasi. Tetapi pada kasus kekerasan seksual kami tidak kompromi untuk menempuh cara mediasi, dia harus proses hukum gitu.
Baik. Tidak bisa tidak. Ini merupakan salah satu langkah yang alternatif yang sangat baik begitu untuk mengurangi cost dan segala macam. Ada pelatihan-pelatihan di tingkat desa yang kemudian memanfaatkan tenaga-tenaga di sana yang turut mengambil andil ketika terjadi kasus kekerasan seksual terhadap salah satu anggota masyarakat seperti itu. Dan ini memang patut dicontohi di berbagai daerah, khususnya di Provinsi Maluku, mengingat daerah kita ini kan daerah kepulauan. Benar. Untuk menangani satu kasus misalnya di MBD, di Kepulauan Tanimbar misalnya, tangan ini sungguh tak sampai untuk bisa ini. Tapi kalau sudah ada penguatan kapasitas di level masyarakat RT sampai ke desa, saya rasa bisa gandengan tangan untuk bisa ini. Paling tidak kalau ada kelompok di masyarakat yang tadi saya katakan, kalau terus ada peristiwa perkosaan gitu, mereka tahu kemana mereka bisa pergi dan keluarga didampingi untuk melaporkan ke pihak kepolisian setempat. Nah, tadi seperti dikatakan, kita nih pulau-pulau, Polrestanya di mana, bisa saja kasus dari pulau gitu. Betul. Kan. Jadi dan anggota kepolisiannya kan terbatas, jumlahnya juga terbatas kan. Jadi peran masyarakat itu menjadi penting, terutama institusi-institusi sosial yang ada di masyarakat yang punya otoritas yang punya otoritas mengajarkan atau kalau mereka bicara didengar gitu ya. Betul. Itu penting dan mesti ada edukasi secara reguler di masyarakat. Misalnya Undang-Undang Nomor 12 ini ya, undang-undang yang baru ini disampaikan ke masyarakat bahwa ini ada peraturan baru tentang kekerasan seksual. Jadi kalau ada tindakan kekerasan seksual yang terjadi, tolong lapor ke RT atau tolong sampaikan ke RT, dibantu untuk melapor ke pihak kepolisian gitu. Baik. Nah, kita balik lagi di RUU TPKS nih, Undang-Undang TPKS. Dalam implementasinya kita lihat sudah berapa bulan ini dari April, Mei, Juni ya, sekarang lagi jalan Juni. Pengimplementasiannya seperti apa? Nah, yang pertama memang kami itu di antara lembaga-lembaga layanan ini sendiri belum ketemu ngobrol. Gasira sih sebetulnya rencana bulan Juli itu mau mengadakan sebuah workshop dengan aparat penegak hukum. Ya. Nah, kalau workshop itu terjadi kan selain kita membangun pemahaman bersama, itu kita menyepakati bagaimana SOP atau mekanisme yang kita sepakati kalau kasus ini terjadi gimana nih gitu. Berarti sudah ada undang-undang yang disahkan oleh negara, namun kemudian harus disesuaikan lagi dengan peraturan daerah seperti itu. Mestinya begitu. Kan kita punya Perda Penyelenggaraan Layanan kalau saya tidak salah itu udah lama, dari tahun berapa ya, 2004 apa. Jadi itu mesti diupdate lagi gitu kan. Banyak undang-undang yang sudah terbit lalu mesti diupdate lagi. Dilakukan penyesuaian ya seperti itu. Nah, kan kewenangan itu mestinya ada di DPR. Kan soal regulasi ini kan kewenangannya DPR dan pemerintah lah. Nah, bagaimana? Jadi memang selama ini kan selalu inisiatifnya dari masyarakat mengajak pemerintah untuk kemudian mengadvokasi kepentingan masyarakat. Kepentingan kita masyarakat. Punya suara rakyat yang harus ada yang disampaikan, menyampaikan suara rakyat itu. Kita aja nggak pernah diajak diskusi. Sekarang Ibu saya mau tanya. DPRD, Kota Ambon maupun provinsi harusnya berbuat apa untuk sama-sama gandengan mengimplementasikan undang-undang TPKS ini? Paling tidak pemerintah kalau prosedurnya ya pemerintah ngajak kita ngomong, dan yang punya kewenangan itu adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
ini nih ada undang-undang yang sangat spesifik loh. Gimana nih? Kan undang-undang sudah berapa bulan kan kita nggak diajak-ajak ngobrol. Betul, Nanti kita bikin workshop, kita yang ngajak mereka ngomong. Jadinya ide itu datang dari masyarakat sendiri begitu, karena masyarakat resah yang berwajib ini belum terketuk begitu, ataukah memang belum direncanakan dan sebagainya macamnya. Kalau dari DPRD sendiri, apa yang kan dia punya hak inisiatif, kan DPR punya hak inisiatif. Inisiatifnya mestinya dari mereka untuk membicarakan kebijakan-kebijakan. DPR kan bisa bicara tidak saja undang-undang, tetapi tidak saja perda, tetapi kebijakan program kan dia bisa ajak untuk bersama pemerintah daerah, pemerintah dan masyarakat untuk membicarakan ini gimana nih kita, kebijakan apa gitu kan. Baik. Dan kan kita yang biasa nanya-nanya ini. Iya betul. Kalau dari ibu sendiri, dari aktivis perempuan dan juga yang kerap menangani kasus-kasus kekerasan seksual di Kota Ambon khususnya ini, peraturan apakah yang memang atau apa hal baru yang kemudian harus disesuaikan dalam perda yang sudah ada sebelumnya dengan undang-undang yang sudah sah ini? Jadi undang-undang ini dia mesti terintegrasi di beberapa unit kerja pemerintah, ya. Misalnya tadi saya katakan kalau di undang-undang membutuhkan, di mandat undang-undang ini bilang pemeriksaan korban itu membutuhkan ruangan khusus, ya kan? Itu berarti bahwa dia mesti ada di dinas kesehatan. Betul. Kewenangannya adalah menginstruksikan adanya ruang-ruang khusus pemeriksaan kasus kekerasan korban kekerasan seksual yang di rumah sakit umum milik pemerintah. Itu kepekaannya kan mesti ke situ. Betul. Undang-undang ini ada apa ya kewajiban kami. Nah, kemudian dilatihlah tenaga-tenaga medis untuk bagaimana menangani seorang anak perempuan korban kekerasan perkosaan misalnya. Karena perawatannya berbeda. Ya, penanganannya tadi saya bilang seksualitas ini kan sesuatu yang masih tabu. Orang untuk anak sendiri dia nggak tahu mau bikin apa gitu kan. Kalau anak korban perkosaan 11-12 tahun. Kalau orang dewasa mungkin sudah paham. Gitu ya. Tetapi kalau anak-anak yang kasus perkosaannya tinggi pada anak itu bahkan dia tidak bisa menyadari bahwa sebenarnya saat itu dia sedang dilecehkan misalnya. Gitu. Dia cuma malu, dia simpan aja, kan itu korban yang itu infeksi pada vaginanya dan meninggal. Kan? Jadi itu. Lalu dia kemudian isu seksualitas ini juga, pendidikan seks misalnya itu juga masuk di dinas pendidikan misalnya. Dia kurikulum. Jangan kalau kita bicara kurikulumnya udah padat, udah ini, kan bukan itu. Kan mesti juga ada updating isu-isu terbaru kan. Betul. Pendidikan ini kan juga membantu pencerahan masyarakat. Apalagi kalau kita melihat tren kasus ya, Ibu ya. Kasus pemerkosaan ini masih mendominasi kasus pelecehan lainnya. Betul. Nah, ini berarti satu hal yang urgent begitu. Sangat mendesak. Sangat mendesak, yang mana salah satu jalan keluarnya yaitu tadi pendidikan seks di level sekolah misalnya, di lembaga-lembaga. Jadi institusi-institusi yang punya fungsi edukasi ya, artinya tidak saja pendidikan formal, lembaga-lembaga agama itu kan institusi yang pada dirinya juga punya mandat edukasi. Kan gimana perhatian mereka? Ya, di lembaga, menurut saya lembaga-lembaga keagamaan itu juga cukup strategis, gitu kan. Kalau pemuka agama bicara, dia mempengaruhi kan, mempengaruhi cara pandang orang. Kalau di sekolah, guru-guru bicara, murid-murid bisa dengar. Ya, betul. Gitu.
Jadi ada orang-orang kunci di sana yang bisa menyampaikan Benar. itu dan itu nyampe ke sasaran atau target. Mempengaruhi Betul. perubahan cara berpikir, perilaku di Mhm. masyarakat gitu ya. Betul. Jadi ini kejahatan loh, ini kejahatan dan pemerintah juga mesti menganggap bahwa kalau ini trennya tinggi, bikin malu loh. Kita Ya. secara sosial bikin malu wilayah inilah. Tapi kalau mereka sendiri tidak merasa itu sesuatu yang memalukan, dia kan ogah-ogahan juga. Betul. Jadinya alah ya udahlah ya. Iya. Kalau ini tren sosial kita dengan angka kekerasan seksualnya tinggi, itu kan daerah ini malu banget gitu. Tapi memang Bu, terlepas dari memang kasus kita yang banyak, ya tujuan daripada undang-undang TPKS tadi yaitu memberikan efek jerah kepada para pelaku dan juga meminimalisir tindakan-tindakan kekerasan seksual di kemudian hari seperti itu. Dan ini kita sepakat bersama bahwa salah satu yang mendesak di mana semua pihak harus turut mengambil andil di dalamnya. Terutama dalam hal ini kalau kita mau bikin tentang masukan dalam peraturan daerah ya pemerintah didorong oleh DPRD misalnya, dan ada pelaku-pelaku aktivis perempuan misalnya yang sudah pasang badan lah istilahnya mau kerja kami begitu. Sepakat sih, semoga ini bisa menjadi masukan ke pemerintah dan juga DPRD agar bisa mengeluarkan inisiatif-inisiatif. Provinsi Maluku itu salah satu dari 5 provinsi implementasi sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kami Maluku, jadi Riau, DKI Jaya, Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Maluku. Kita sudah punya pergub, mudah-mudahan sudah selesai prosesnya di Departemen Dalam Negeri. Menurut saya sih sudah balik, dan itu mesti kemudian gubernur memberlakukannya gitu kan, menyurati pemerintah untuk itu penting nggak jika sudah ada aturan baru yang kemudian disahkan misalnya dan disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada, penting untuk disosialisasikan. Karena bagaimana orang mau mengimplementasikan kalau mereka sendiri tidak tahu isi dari perda baru itu seperti apa. Jadi pergub itu pergub itu juga menurut saya menjadi payung juga, karena dia sudah ada, tinggal ini aja cantelannya ya. Undang-undang ini mungkin ada peraturan daerah apakah yang dirumuskan untuk memberi perhatian pada perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban. Baik Ibu. Masih terkait dengan Undang-Undang TPKS, Ibu, tindakan pelecehan seperti apakah yang masuk dalam kekerasan seksual? Jadi ada beberapa ya, nyontek dulu nih. Jadi kekerasan seksual yang terkategori masuk dalam kekerasan seksual itu perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seks, pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, itu pelecehan seksual, ya, eksploitasi seksual. Jadi ada 9 kalau saya tidak salah itu. Kalau kita mau lihat ya Ibu ya, ini sangat terperinci begitu. Emang. Dan menjadi keresahan terhadap perempuan, baik yang sudah menikah maupun belum menikah, tidak sampai di tahap pemerkosaan, tapi ada tindakan-tindakan yang dianggap pelecehan yang kemudian jatuh ke kekerasan seksual seperti kategori. itu. Dan ini perlindungan yang ada di dalam undang-undang TPKS ini semacam memang menjawab semua keresahan-keresahan itu, yang mana mau melapor tapi kita tidak punya bukti dan segala macamnya. Misalkan dia sendiri merasa terintimidasi, kita anggaplah dalam satu hubungan pacaran misalnya, di mana pasangan yang secara sepihak ayolah ikut pemasangan kontrasepsi dan segala macam, dan itu dilakukan di bawah tekanan pasangan yang lainnya. Ini juga bisa dijerat. Itu bisa Boleh dijelaskan lebih jauh Ibu? Jadi
sembilan jenis kekerasan seksual ini, kalau itu terjadi misalnya dalam pasangan suami istri saja, kan kerap juga kan mungkin istri tidak berada dalam kondisi yang sehat, lalu dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, itu juga pemerkosaan. Pemerkosaan ini kata kuncinya adalah maksa. Oke, kata kuncinya adalah maksa. Jadi jangan maksa. Memaksa. Oke. Ibu panas deh, bisa di sini. Nggak apa-apa. Pemaksaan. Itu. Pemaksaan. Jadi perlu untuk masyarakat mengenali jenis-jenis kekerasan seksual ini. Pelecehan seksual di wilayah ini kan orang memaki itu kan, iya kan? Ya. Jadi tidak saja secara fisik, verbal juga termasuk di dalam merendahkan orang juga dengan memaki-maki itu kan pelecehan seksual, kekerasan seksual tuh, yang kita anggap biasa, tetapi kemudian orang itu dengan dimaki-maki kan dia malu, apalagi di depan umum atau di depan anak-anaknya. Jadi edukasi itu menjadi penting. Ini kan bagian dari kita menghargai martabat sesama kan. Yeah. Kalau kita maki-maki, kita kan merendahkan orang lain dengan cara kita memaki-maki gitu, mengeluarkan kata-kata. Atau saya kerap bilang, ini orang obral tubuh kita di luar, betul, gitu kan? Itu. Tapi kalau kita ajak bicara tentang tubuhnya secara serius, itu malunya mau bilang kata vagina aja punya berat malu dan segala macam. Tapi kalau maki, obral tubuh perempuan jalan-jalan. Yeah. Gitu. Jadi ini yang perlu kita. Jadi bisa saja kalau kita maki seseorang yang sudah sadar hukum, dia lapor. Oke, Ibu, tahan bentar. Kalau kita mau melihat dari 9 jenis pelecehan yang masuk dalam kategori yang diatur atau yang paling diutamakan di dalam Undang-Undang TPKS ini, saya ulangi ya, misalkan pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, kemudian pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual juga, kekerasan seksual berbasis elektronik. Oh, elektronik ya. Yes. Ya. Yang lagi happening sekarang, orang benar. Bisa segala macam dari jarak jauh seperti itu. Nah, kalau kita mau melihat ini, bukan kadang lagi, tapi ini menjadi kasus-kasus yang kami temui di lapangan ketika meliput juga. Korban dan juga keluarga korban yang melapor itu sangat kesulitan untuk bisa membuktikan apa yang dialami oleh si korban di depan polisi misalnya. Apa yang memudahkan para korban di dalam undang-undang ini? Jadi yang tadi ya, yang bahwa buat korban itu dia punya kepastian hukum, artinya kepastian dia dilindungi, dia ditangani, harus ada proses pemulihannya. Nah, yang penting itu menurut saya supaya kasus itu dilaporkan dan mestikan dia dipastikan dia masuk dalam kategori pidana, itu kan? Yang 9 tadi. Iya, kategori pidana. Jadi kalau di undang-undang itu bilang satu kesaksian korban dan saksi, kemudian satu alat bukti udah cukup tuh. Jadi misalnya kalau korban diperkosa, dia alat bukti pertama itu kan korbannya, betul, ya kan? Kesaksian informasi yang dia berikan. Yang kedua, misalnya ada luka atau ada baju yang robek, nah itu makanya mesti itu disimpan gitu. Jadi alat bukti itu sekecil apapun harus disimpan, gitu ya. Jadi misalnya dia bajunya jangan segera dicuci atau dibuang atau apa gitu ya. Tapi kesaksian korban itu menjadi penting. Itu alat bukti
pertama. ya. Diakui di undang-undang itu kesaksian informasi korban dan saksi. Berarti ini di undang-undang ini memang memberikan kemudahan bagi para korban. Sangat detail, benar. Sangat detail seperti itu ya. Kesaksian korban sudah bisa dijadikan sebagai alat bukti. Kalau dibandingkan dengan sebelum adanya undang-undang ini, kita melihat sangat kesulitan sekali para korban ini untuk membuktikan hal itu di depan kepolisian misalnya, untuk bisa BAP dan segala macam. Karena kalau undang-undang ini definisinya kan luas. Kalau di undang-undang di KUHP itu hanya perkosaan itu penetrasi oleh vagina gitu kan. Ini kan tidak, dia juga lebih luas. Terus dia memberi penekanan pada korban. Kalau di KUHP, kalau saya tidak salah itu pada pelaku ya. Pelaku yang rehabilitasi pelaku. Kan di sini rehabilitasi korban masuk di dalam undang-undang ini. Jadi memang sangat berpihak kepada korban. Betul, dia berpihak pada korban. Nah, ini penting. Kalau dia berpihak pada korban, korban harus dipastikan misalnya alat bukti, kemudian dia harus berani menguraikan tentang pengalaman kekerasan yang dia alami gitu, supaya informasinya itu menjadi alat bukti untuk proses hukum untuk menjerat pelaku gitu. Jadi memang undang-undang ini sangat besar porsinya pada korban, perlindungan dan penanganan korban. Baik. Di samping dari kemudahan-kemudahan tadi ya Ibu ya, semua proses mulai dari pelaporan dan segala macam sampai ke persidangan dan pelaku sudah diadili sesuai dengan hukum yang berlaku misalnya. Bagaimana dengan korban? Hak korban misalnya. Ya, kalau di misalnya ya, kalau di undang-undang ini dia bilang restitusi, penggantian kerugian korban itu harus dibayar oleh pelaku. Kalau pelaku tidak mampu membayar semuanya, maka negara bertanggung jawab untuk membayar kerugian itu. Yang sudah ditetapkan melalui sidang tadi. Oleh yang ditetapkan oleh pengadilan. Termasuk juga pemulihan menjadi tanggung jawab negara kan di dalam undang-undang ini. Jadi pasca misalnya setelah diperkosa, penanganan. Jadi yang paling bisa kita lihat itu kan kalau dia secara fisik bisa sembuh, Tetapi secara psikis kan pemulihannya tidak serta-merta pada waktu itu. Kalau pada kasus perkosaan itu kan lingkungan sosial itu kan selalu menjadi intimidasi tertentu intimidasi sosial itu kan inilah, terutama pada orang dewasa kan ini. Kalau pada anak-anak mungkin dia bisa tidak terbebani gitu anak-anak, tetapi kalau orang dewasa kan dia terbebani secara sosial. Overthinking. Ya, saya ingat kami menangani satu kasus perkosaan, kasus di Laha kalau saya tidak salah. Pengadilan memutuskan hanya 1 tahun. Pelaku 1 tahun loh. Itu sebelum adanya undang-undang TPKS. Kami Gasira mengirimkan surat keberatan ke Komisi Yudisial. Korban itu ke kantor nangis. Dia merasa ini tidak adil. Betul. Pelaku hanya dihukum 1 tahun. Kasus perkosaan. Gila kan? Bukti apa semua jelas. Iya. Sampai dia nangis. Gasira menulis surat keberatan ke Komisi Yudisial. Kami dibalas. Tetapi ini sudah selesai keputusan. Jadi tidak ada ininya lagi. 1 tahun, gila. Saat itu apa yang kemudian bisa meringankan dia, si pelaku? Saya lupa persis itu detail, mesti dibaca ininya ya, detail ininya. Tetapi korban, karena kami mendampingi korban merasa dirugikan dan sangat tidak adil karena dia yang mengalami, kemudian dia sangat keberatan dengan keputusan 1 tahun seolah-olah, dan dia merasa itu tidak adil. Betul, kami yang mendengarnya saja tidak adil sekali. Ya. Saya lupa persis pertimbangan hukumnya. Nanti saya nanti bisa informasikan kemudian ya ke Ajeng, karena filenya kan ada di kantor gitu ya. Tapi
Gila bener tuh. Mhm. 1 tahun dia pasti dia udah bebas. Kan itu tahun lalu ya. Gila. Pengadilan Negeri Ambon tuh loh memutuskan itu. Dari tuntutan sebelumnya yang pasti bukan setahun. Ya, ada yang 11 tahun. Bayangkan saja kalau itu terjadi di anak usia anak bawah umur ya. Ya, Misalkan 8 tahun, 10 tahun. itu ditambah 3 tahun apa 5? Tambah 3 tahun. Mhm. Kalau pelakunya dewasa Mhm. terhadap anak, keputusan sesuai aturan kemudian tambah 3 tahun. Oh sih. Jadi 13. Kalau nggak salah Bapak itu 61 tahun, 13 tahun. Jadi bayangkan saja orang dewasa, korban orang dewasa tadi, kemudian pelakunya hanya di penjara selama setahun, pelakunya keluar, traumanya juga belum hilang. Belum hilang, benar. Benar. Itu nggak masuk akal menurut kami. Karena itu kami menyampaikan. Saya minta bicara dengan Bapak Hakim waktu itu setelah Baik Ibu. proses. Oke, kita sudah 1 jam ya. Operatornya ketawa saking asiknya. Kita kalau tema yang begini suka gagartang orang kamu bilang, Ibu minum dulu lah. Bener, saya juga jadi berbicara jadi cepat-cepat dan pengen bicara semua gitu. Baik Ibu. Tapi Tadi kita sudah lihat banyak sebenarnya kelebihan atau kelebihan adanya undang-undang TPKS ini yang tentunya sangat memihak kepada korban. Kalau Ibu sendiri melihat apa sih kelemahan undang-undang TPKS ini? Ya, kan undang-undang dia ininya juga praksisnya tuh kan mesti ada peraturan. Betul. Untuk yang tadi saya kasih contoh ruang pemeriksaan khusus itu. Nah, praksisnya seperti apa? Itu perintah undang-undang. Ininya seperti apa? Jadi menurut saya undang-undang sudah cukup memadai untuk memberi mandat yang strategis ya, yang mendasar lah gitu. Ada definisinya, ada dimensi pencegahannya, dimensi penanganannya, pemulihan. Bicara soal pendamping juga ada di sini. Kerap kan pendamping pada pengadilan tertentu itu mesti ada surat dari organisasi yang mengatakan dia pendamping gitu. Kan kalau korban itu asal dia lihat misalnya Meca ya pendamping kami, dia lihat pendamping dia jadi berani gitu, terutama pada kasus perkosaan anak ya 11 tahun 12. Kalau ada pendamping di ruangan itu dia berani. Nah, seperti itu. Jadi nah undang-undang ini memberi ruang-ruang itu ya. Nah, implementasinya secara praksis tentu membutuhkan kebijakan institusi-institusi yang terlibat di dalamnya gitu. Misalnya ada surat edaran gitu kan tentang apalah dari undang-undang ini yang perlu diketahui oleh semua institusi penegak hukum misalnya. Itu penting. Saya rasa itu penting dan nah persoalannya siapa yang memulai? Mestinya ada pertemuan koordinasi gitu ya. Ada undang-undang ini kita di Ambon atau kita di Maluku seperti apa gitu kan. Karena pekerjaannya tidak saja di pihak penegakan institusi penegak hukum, tetapi dia melibatkan institusi-institusi sosial atau organisasi masyarakat yang juga memberi perhatian pada pendampingan korban misalnya. Jadi mesti ada pertemuan koordinasi tentang implementasi undang-undang ini di wilayah ini. Sebab akan berbeda, bukan berbeda substansi itu tidak berbeda, tapi pengalaman implementasi akan berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain. Misalnya kalau Maluku, kalau kita dorong ada rapat koordinasi secara reguler 3 bulan sekali, bagus juga gitu mekanisme ini di bawah koordinasi misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan gitu. Karena dia ininya gitu kan. Yang harus terlibat di dalam pertemuan koordinasi ini diinisiasi harusnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kemudian pihak-pihak mana lagi yang patut untuk diundang untuk membahas
hal ini? Menurut saya yang relevan itu dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial. Jadi dinas pemberdayaan perempuan, dinas kesehatan, dinas sosial, 3 dinas ini itu punya kepentingan dengan undang-undang ini. Baik. Jadi mereka yang berkoordinasi, entah di situ kemudian Bapedanya yang mengkoordinir, bisa juga di dalam pemerintah provinsi atau kabupaten kota itu bisa saja koordinasinya bisa di Bapeda menghimpun, kemudian mereka menyepakati siapa yang kemudian selanjutnya melakukan koordinasi itu, dan DPR karena penganggarannya di DPR. Di ini kan berkaitan dengan pembayaran kerugian. Dia punya implikasi penganggarannya ada. Dan karena itu DPRD mesti juga terlibat di dalam proses-proses koordinasi ini, karena mereka kan yang menetapkan program dan penganggaran. Kalau sejak semula mereka tidak terlibat dan tiba-tiba dia hanya pada ketika pengajuan anggaran baru dia memberi perhatian, itu kan tidak, kalau dia ini paham dan punya empati terhadap korban, ya lainnya pembayaran kerugian bisa menjadi tanggung jawab negara gitu kan, karena di mandat undang-undang seperti itu. Tapi kalau tidak, bagaimana pengawalan kasus sampai nanti disidangkan dan kemudian hak-hak korban yang harusnya dipenuhi sesuai dengan undang-undang ini bicara hak korban ini betul banget. Itu tidak akan terpenuhi begitu kalau DPRD kita sendiri tidak tahu menahu dengan program inisiatif itu tidak datang dari mereka, dan sudah pasti akan hilang arah ketika pengawasan apa yang mau diawasi seperti itu. Dan juga memastikan semua di kabupaten kota gitu kan, karena kita pulau-pulau ini sekali bukan terisolasi, yang tadi saya bilang kepolisiannya di mana, pengadilannya di mana gitu kan. Baik. Lease saja, Lease yang kita lihat sulit karena kejaksaan sekarang di Maluku Tengah kalau Lease. Kejaksaannya masih di Maluku Tengah. Jadi kalau ada masalah di masyarakat itu kan, sedangkan ada beberapa desa yang berada di Pulau Ambon ini yang harus nyebrang lagi ke pusat Kota Maso untuk mengurus sesuatu. Jadi orang kemudian daripada capek-capek biaya juga, lebih baik sudah juga keton diam-diam saja. Kan bukan itu. Itu membiarkan kasus ini terus terjadi kan, tidak ada jerak jerak pada masyarakat. Dan juga masyarakat ketika melihat satu kasus yang tidak ditangani secara tuntas itu akan memberikan trauma tersendiri kepada masyarakat. Mereka jadi takut melapor, dan masyarakat lainnya pun ikut bodoh amat ketika kasus itu terjadi di tengah masyarakat mereka, karena memang tidak akan diproses berdasarkan aturan yang ada seperti itu. Oke, Ibu, kita masih pengen berbicara banyak lagi terkait dengan tema Tribun News juga, Tribun Ambon bisa menjadi media edukasi kepada masyarakat. Kami berusaha semaksimal mungkin, Ibu. Teman-teman di lapangan juga ketika ada kasus dan segala macam, kita blow up-nya bukan dari kasus, bukan ketika kasus itu terjadi atau peristiwa itu terjadi atau pelaporan saja, tapi kita akan mengambil semua instansi atau pihak-pihak yang terkait yang kalian tuh harus muncul di permukaan untuk membahas hal ini bersama. Apa pandangan kalian masing-masing. Seperti itu, Ibu. Sayang banget ya Tribuners, obrolan kita ini kurang lebih udah 1 jam, dan kita udah dikode-kode juga sama tim produser di studio tribunambon.com. Saat ini mungkin saya minta Ibu Liz closing statement-nya pendek saja buat Tribuners terkait dengan tema kita hari ini. Iya. Jadi tindak pidana, namanya aja tindak pidana kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu kejahatan. Ya. Jadi sebagai orang-orang yang beradab, kita mestinya menghindari melakukan kekerasan seksual. Jangan karena dia perempuan itu, anak perempuan itu
kita bisa kuasai dan bisa bikin apa saja kita melakukan tindakan kekerasan seksual. Jangan. Jadi orang yang melakukan kekerasan seksual itu adalah orang-orang yang tidak beradab. Kita orang Maluku adalah orang-orang yang beradab. Dan karena itu jangan sekali-kali melakukan tindak pidana kekerasan seksual apapun jenis atau bentuk seperti yang telah dilakukan. Mari kita semua punya HP, kita bisa Google dengan HP untuk mendalami lagi, karena ini hanya 1 jam, pasti terbatas, tetapi Tribuners bisa googling dengan HP yang ada di kita dan mulai mencari informasi lebih luas tentang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Supaya kita paham, kita bisa membantu orang lain, dan kita tidak melakukan itu. Terima kasih. Baik, Tribuners, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan pada 12 April 2022 lalu. Ini menjadi momentum bagi negara untuk turut hadir bagi masyarakat, terutama buat mereka korban kekerasan seksual. Dan komitmen semua pihak untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut sangatlah penting. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kami, agar semua gandengan tangan dari tingkat yang paling tinggi sampai di level RT, RW, dan desa. Baik, saya Ajeng Hatalea, terima kasih sudah menyaksikan Perempuan Bercerita untuk edisi hari ini. Kami pamit, narasumber saya Ibu Lis Marantika yang merupakan aktivis perempuan dan juga Ketua Yayasan Gazira Maluku. Kita pamit ya. Amato. Amato. Dan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.